kita mengucap syukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik persekutuan. Ya, puji syukur kepada Tuhan di mana hari ini tanggal 1 Oktober 2022 ya, di mana kami sudah menerima pembinaan dari Bapak Pendeta Sony dan misi tentang baca gali Alkitab, yang mana betul-betul menjadi suatu hal yang sangat berguna buat kami yang lahir 58 sampai 61 sekaligus sudah memasuki era ya generasi alpha, dan ya semoga pembinaan baca gali Alkitab ini betul-betul ya kami rasakan bahwa sangat bermanfaat dan mendatangkan suatu perkembangan pelayanan kami ke depan. Karena sebelumnya kami menerima pembinaan baca gali Alkitab ini sungguh sangat ya keterbatasan dan ketidakmampuan kami sangat jelas ya, dari segi memahami beberapa penggalan-penggalan yang perlu diketahui dari baca gali Alkitab ini. Seperti yang kami sudah ikuti, ada 2 sesi, yaitu narasi dengan puisi ya, yang mana jelas sekali pembagian-pembagiannya itu dan tujuannya ya, sehingga semoga ke depan ya ada kemajuan buat kami sebagai penatua dan deken. Terima kasih. Inilah yang kesepakatan kami dari kelompok 4 ya, dari Markus 4 ayat 35 sampai 1. Ya, yang pertama apa yang kami 35 hingga yang ke-41. Ya, yang pertama tokoh. Yang pertama Yesus, yang kedua para murid, dan yang ketiga orang banyak. Ya. Rekan-rekan tim ini, tim bekerja 2 minggu kurang lebih ya, mungkin tidak sampai 2 minggu ya, tapi mereka mempersiapkannya dengan luar biasa. Dan pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik persekutuan ini, karena anugerah Dia, anugerah Tuhan, kita boleh diperjumpakan di tempat ini. Sekaitan dengan gerakan pembinaan yang dilaksanakan dalam klasis, kita mulai di tempat ini melalui BGA, baca gali Alkitab, dan dalam rapat badan pekerja klasis, model-model pembinaan yang akan kita laksanakan, kita akan membuatnya dalam model unit-unit atau sektor-sektor. Mengapa demikian? Mempertimbangkan tentang kehadiran Bapak Ibu majelis gereja. Kita berharap seperti sekarang ini, saya sungguh-sungguh bangga, bergembira Bapak Ibu majelis gereja meresponnya dengan luar biasa. Kita bisa membayangkan kalau kegiatan ini dipusatkan di bagian bawah, misalnya di salah satu jemaat di Baibunta, mungkin kehadiran Bapak Ibu dari unit romo tidak akan sebanyak ini. Jadi efektivitas program yang kita kerjakan itu akan jauh lebih berdampak. Saya tadi sempat bicara-bicara dengan ketua 1 di luar. Saya katakan seandainya kita di Baibunta atau di mana kita laksanakan di bawah, yang hadir hanya perwakilan dan didominasi oleh palingan pimpinan. Ada begitu banyak majelis gereja yang jarang sekali mengikuti pelatihan atau pembinaan.
Tapi kalau pembinaannya kita dekatkan ke unit-unit, ke sektor-sektor, kesempatan untuk diikuti oleh semua rekan-rekan majelis, bahkan pengurus-pengurus OIG jemaah, itu sangat terbuka peluangnya. Yang kedua, diskusi kita tadi, proses kita tadi begitu hidup. Mengapa? Karena kita ada di sini, kita ada di tempat kita sendiri, kita merasa nyaman dengan tempat kita merasa nyaman dengan situasi kita. Berbeda kalau kemudian kita digabung dengan begitu banyaknya orang, itu sedikit mempengaruhi kita. Dan program-program yang akan kita laksanakan ini sebagaimana Baca Gali Alkitab ini program program yang tidak hanya akan dilaksanakan satu kali, karena kita tadi sudah dengar ada tahap-tahap yang harus kita jalani. Paling tidak kita mengikuti genrenya tadi. Kalau genrenya tadi itu 5 ya? 6. Tadi hanya ada 2 genre yang kita latih berdasar pada genre-genre Alkitab, karena pusat kita adalah Alkitab. Karena itu sekaitan dengan program kita hari ini adalah langkah awal, langkah pertama untuk selanjutnya kita akan masuk dalam genre-genre selanjutnya, supaya program ini tuntas ya. Program kita dalam soal baca gali Alkitab ini bisa tuntas. Bapak Ibu majelis gereja, kalau ini betul-betul dikuasai dan dipraktekkan, kami pendeta akan bangga betul dengan penatua diaken. Mereka adalah pengkhotbah yang saya kira sekalipun usia rambut mungkin sudah memutih, tapi milenial sekali gayanya berbahasa, mantap cara pembawaannya, dan saya pikir itu adalah kebutuhan kita sekarang ini. Terima kasih. Jadi saat ini kami sudah berada di penghujung acara Baca Gali Alkitab. Nah, tadi kita sudah mendengarkan yang disampaikan oleh perwakilan dari jemaat di Unit Rongkong. Nah, kira-kira bagaimana perasaan pemateri pada saat ini berjumpa dengan peserta yang ada di Rongkong? Silakan Ibu atau Bapak cerita. Awal cerita hari ini barusan melalui medan yang agak berat ya, dan saya harus mabuk 2 kali sehingga boleh sampai di sini. Satu hal bahwa saya sangat bersyukur Tuhan izinkan boleh hadir di sini untuk berbagi dengan jemaat di sini, dengan 4 jemaat ya yang ada di Kasis Rongkong ini, melihat semangat mereka, melihat antusias mereka, selain menjadi obat bahkan menjadi semangat dalam melaksanakan pembinaan hari ini. Mereka semangat. Ada yang bercerita bahwa hari ini masih sudah berangkat dari rumah bisa hadir di tempat ini mengikuti BGA. Betapa bersemangat. Ada yang bermalam di jalan. Betapa bersemangatnya mereka. Karena itu semoga bisa menolong para pelayan yang ada di daerah terpencil seperti ini untuk bisa bagaimana mempersiapkan diri dalam pelayanan melalui Baca Gali Alkitab, metode yang bagi kami sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh semua semua kalangan. Walaupun mungkin dengan pendidikan yang seadanya, kami merasa ini adalah metode yang sangat sederhana. Mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, pertama bersyukur sekali ya boleh hadir di sini, menginjakkan kaki di tanah Rongkong ini, dan ternyata di sini banyak sejarah para sending, dan bersyukur bahwa seorang pendeta hamba Tuhan yang luar biasa, milenial, yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pelayanan, dan dengan kemajuan teknologi bagaimana Alkitab juga dihadirkan di tengah-tengah kemajuan teknologi, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk boleh hadir di sini. Kami beberapa tim yang sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu terus bergerak untuk bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu dalam metode, dan salah satunya adalah metode Baca Gali Alkitab ini. Dan ya kita bersyukur bahwa respon dari peserta tadi, mereka pertama kali masuk dalam ikuti metode ini, dan mereka luar biasa, bahkan semangat yang luar biasa.
kita lihat bahkan sudah jam istirahat masih mau nambah lagi, tapi ya panitianya yang sigap mengatakan kita harus istirahat, dan itu yang antusiasme dari peserta ini yang luar biasa. Dan kami pun bersyukur bahwa semangat ini ditularkan lagi ke jemaat-jemaat yang lain, dan sehingga firman Tuhan, pembacaan Alkitab terus dikumandangkan dari kota ke desa, bahkan di mana-mana Tuhan mengizinkan itu untuk melayani. Ya demikian, terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi itu sedikit ungkapan hati yang sangat menyentuh hati untuk seluruh penonton dari Turnovo Channel. Terima kasih. Shalom. Shalom.